Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo akan menemani Anda di ringkasan pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang ke-12. Tema kita diadili dan disalibkan. Pelajaran satu pekan ini diangkat dari kitab Markus pasal yang ke-15. Dan dari Markus pasal 15, demikian juga dari pelajaran kita yang ke-12, kita akan lihat dari sudut pandang orang-orang yang terdekat dengan Yesus dalam perjalanan Yesus menuju ke salib. Apa saja yang terjadi? Hal-hal apa yang terjadi? Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh mereka? Mari kita lihat tindakan yang pertama, yaitu di hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus, Yesus dilihat oleh Pilatus tidak bersalah. Itu sebabnya Yesus ingin dibebaskan oleh Pilatus. Pilatus adalah seorang gubernur pada saat itu. Dan Pilatus tahu bahwa para imam dan pemuka agama membawa Yesus untuk diadili bukan karena bersalah, tapi karena para imam dengki. Tetapi karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak yang datang ke hadapan Pilatus, maka Pilatus memerintahkan agar Yesus disersah, dicambuk, dan disalibkan. Mengapa demikian? Karena itulah tuntutan para imam dan juga orang-orang banyak pada saat itu. Kemudian kita lihat bagaimana tindakan imam-imam atau orang-orang yang terkemuka di agama di saat itu. Apa yang mereka perbuat? Mereka memutuskan dengan keputusan yang bulat untuk membelenggu Yesus. Kemudian kita temukan bahwa para imam mendesak supaya Yesus disalibkan. Bukan hanya mendesak, dia juga mempengaruhi orang-orang banyak supaya Yesus disalibkan. Kita lihat tadi di poin yang pertama, itu tidak lain karena dengki. Dengki terhadap Yesus. Kemudian kita temukan bahwa para imam-imam dan juga ahli Taurat mengolok-olok Yesus. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Itulah yang disampaikan oleh para imam-imam dan juga ahli Taurat. Kemudian kita lihat dari sudut pandang orang-orang yang menangkap Yesus atau serdadu-serdadu. Mereka mengatakan, oh inikah dia raja yang disebut raja orang Yahudi. Lalu serdadu-serdadu mengenakan jubah ungu dan memahkotai Yesus dengan duri. Kemudian bukan itu saja, serdadu-serdadu juga sujud menyembah Yesus, mengolok-olok Yesus. Sujud di sana bukan berarti dia benar-benar kagum kepada Yesus, tetapi bentuk pengolok-olokan mereka. Kemudian serdadu-serdadu juga memukul kepala Yesus dengan bambu dan meludahinya. Dan baju Yesus diundi. Kita lihat dari sudut pandang serdadu-serdadu, tidak lain Yesus dianggap sama seperti binatang, dipukul, diludahi, diolok-olok, dihina. Tapi Yesus hanya berdiam diri saja. Kemudian kita lihat bagaimana sikap orang yang lewat. Pada saat Yesus sudah disalibkan, ada orang-orang yang lewat. Dan orang-orang lewat juga menghujat Yesus. Oh, dia yang mengatakan bait suci akan runtuh, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah sikap orang-orang yang lewat, yang melihat Yesus saat disalibkan. Kemudian bagaimana sikap orang yang disalibkan, yang ada di sebelah Yesus? Sering kita ambil kalimat mengatakan yang sebelah kanan adalah orang yang baik, yang sebelah kiri adalah orang yang tidak baik. Bila engkau anak Allah, turunlah dari salib dan selamatkan jugalah kami. Nah, ini merupakan celaan terhadap Yesus. Bila kita lihat dari sudut pandang mulai dari gubernur hingga kepada para imam, orang-orang yang lewat maupun orang yang bersama dengan Yesus disalibkan, tidak ada yang membela. Semuanya memberikan celaan, olok-olokan, hinaan kepada Yesus. Namun kita lihat bagaimana respon Yesus. Respon Yesus, dia hanya berdiam diri. Karena dia tahu walaupun dia akan memberikan jawaban, maka jawaban itu akan tetap salah di hadapan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yesus hanya berdiam diri saja. Dia tidak menjawab. Dan di akhir, di salib itu, dia berseru kepada Bapanya,
dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak ibu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, bila kita ada di posisi Yesus pada saat itu, mungkin kita tidak akan sanggup. Jangankan tahap kedua, tahap pertama pun kita tidak akan sanggup. Tetapi Yesus bertahan diolok-olok, dia diadili dengan tidak adil. Penyalipan, Yesus tetap mendapatkan hinaan. Sangat berat pergumulannya, sangat berat siksaan yang dia terima. Tetapi dia berdiam diri, dia bertahan agar saudara dan saya dapat diselamatkan. Yesus sangat tertekan. Dia benar-benar seorang diri. Dia menanggung semua dosa dunia ini, dan dia berserah kepada Bapanya yang di surga. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita lihat bahwa sering sekali kita mewakili sikap Pilatus yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Mungkin sering sekali kita mewakili sikap-sikap para pemuka agama, imam-imam dan ahli Taurat yang mengerti hukum dan selalu berbicara tentang kasih, tapi hatinya bertumbuh subur sifat dengki. Mungkin saja kita sering sekali mewakili sikap serdadu-serdadu yang seharusnya bertugas sesuai perintah, tapi berubah dengan mengolok-olok, mengerjakan yang bukan tugasnya. Mungkin saja sering sekali kita mewakili sikap orang-orang yang lewat, yang seharusnya berjalan menuju tujuan, tetapi disempatkan untuk menghujat Yesus. Mungkin saja sering sekali kita mewakili sikap orang-orang yang ada di dalam ujung hidupnya, ujung maut, yang seharusnya bertobat, tetapi sebaliknya dia mencela Yesus seperti orang yang di sebelah Yesus. Kerap kali sikap itu melekat dalam hidup kita sehingga menyakiti hati Tuhan. Mari setelah kita belajar pelajaran sekolah sahabat di pelajaran 12, maka kita pun mengadakan perubahan yang lebih baik lagi untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat di dalam pelajaran yang ke-12. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.